Halo saudaraku, selamat datang di channel Creative Academy Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar HTML, CSS Basic. Nah, jadi buat kalian nih ya, yang lagi semangat-semangatnya nih pengen belajar bikin sebuah website dari nol menggunakan HTML, CSS, kalian berada di channel yang tepat. Karena di video kali ini kita akan learning by doing, langsung praktek nih guys. Kita akan langsung praktek membuat sebuah website menggunakan HTML, CSS Basic. Dan yang paling menarik, kita akan bikin website yang udah kita buat di video kali ini langsung menjadi online. Jadi pertama kali kalian belajar bikin website langsung online aja, kan gokil. Nah, tapi sebelum kita mulai ke tutorialnya, ada beberapa hal dulu nih yang harus kalian persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, itu kalian wajib install dulu kode editor di komputer kalian masing-masing. Bang, kode editor tuh apa sih? Nah, jadi kalau gue analogikan, kode editor itu kayak ibaratkan cangkulnya para petani. Nah, jadi kan kalau misalkan petani pengen kerja, dia pasti butuh yang namanya cangkul buat menggarap lahan mereka. Nah, programmer juga sama, dia butuh senjata buat bikin sebuah website. Senjatanya salah satunya itu adalah kode editor. Nah, jadi kalian silakan persiapkan dulu yang pertama kode editor. Yang kedua, kalian wajib punya yang namanya web browser. Ya, seharusnya kalian hidup di tahun 2025 udah punya lah ya web browser kayak itu. Yang kedua, yang ketiga, kita butuh yang namanya hosting. Bang, apa sih itu hosting? Nah, hosting itu adalah tempat untuk menyimpan website kita nantinya supaya bisa diakses secara publik. Untuk hostingnya sendiri nih ya, saudaraku, kita nggak bakalan pakai hosting yang kaleng-kaleng, tapi di sini kita bakalan pakai hosting yang berkualitas yang gua rekomendasikan, di mana dia punya data centernya itu di seluruh dunia, terus dia loadingnya itu lebih cepat, dia punya fitur keamanan yang canggih, dan juga dia punya fitur migrasi gratis. Siapa lagi kalau bukan Hostinger. Nah, jadi saudaraku, Niaga Hoster sama Hostinger itu adalah produk yang sama. Sama-sama dimiliki oleh Hostinger.com. Yang saat ini nih ya, saudaraku, sedang ada promo spesial hosting dari Hostinger. Diskonnya itu gede, diskonnya itu besar-besaran untuk semua jenis hosting. Hosting 1 tahun aja nih ya, saudaraku. Itu tuh cuman mulai dari 100 ribuan aja. Gokil banget nih ya. Nah, ikuti step by stepnya untuk cara klaim promonya, karena siapa cepat dia dapat. Let's go! Oke, saudaraku, jadi step yang pertama nih ya, yang wajib kalian lakukan adalah klik link yang ada di deskripsi video di bawah. Karena kalau misalkan nggak pakai link yang ada di deskripsi video, itu mungkin nanti klaim promonya bakalan gagal ya, saudaraku. Jadi diusahakan klik dulu link yang ada di deskripsi video di bawah. Terus di sana juga ada tutorial cara klaimnya, kalian boleh juga sambil baca-baca. Oke, ketika kalian udah klik linknya, nanti kalian bakalan diarahkan ke halaman website hostingernya. Nah, di sini kalian tinggal pilih dulu jenis hostingnya mau apa. Ada web hosting sampai email hosting juga ada. Di sini kita bakalan beli VVS hosting ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal diklik aja, scroll ke bawah, pilih nih paket hosting yang kalian mau. Di sini ada KVM 1 sampai KVM 8. Di sini gua bakalan coba pilih yang KVM 8 biar sekalian guys, karena project gua nantinya bakalan banyak, jadi gua pilih KVM 8. Oke, yang punya spesifikasi yang cukup lumayan tinggi. Tapi itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian juga ya, saudaraku. Nah, di sini untuk durasinya, kalian bisa pilih 1 sampai 24 bulan. Nah, di sini gue pilih yang 12 bulan aja, cukup 1 tahun aja dulu. Nah, di sini dia juga udah dapat diskon nih, 62%. Kita tambahin lagi punya kode kupon. Nah, ini step yang kedua, kalian wajib masukin kode kupon. Kode kuponnya itu adalah CAIHST ya, saudaraku. Tinggal tambahkan. Nah, kalau misalkan berhasil, nanti bakalan seperti ini. Nah, kalian tinggal klik lanjutkan aja. Selanjutnya, di sini diusahakan kalian belum login dulu ya, karena di sini wajib pakai email baru. Karena kalau misalkan kalian udah pernah mendaftar sebelumnya, terus klaim promonya itu ada kemungkinan gagal. Ingat, kalian wajib pakai email baru. Nah, di sini kalian login, masukin email kalian. Nah, selanjutnya di sini kalian tinggal masukin aja identitas kalian dari mulai nama belakang, nama depan, nomor HP, dan yang paling penting di sini nih, negara domisili. Pilihlah negara domisili yang punya pajak tambahannya itu 0 ya. Nah, contohnya itu kalian bisa pilih Malaysia. Nah, Malaysia itu pajak tambahannya 0. Nah, kalau misalkan udah diisi, kalian tinggal klik aja lanjutkan. Nah, selanjutnya di sini kalian pilih metode pembayarannya itu wajib QRIS ya. Kita pilih, terus buat tagihan. Lihat nih, di sini pastikan pajaknya itu 0. Karena kalau misalkan enggak, nanti kalian wajib bayar pajaknya juga. Nah, kalau misalkan udah, tinggal kalian buat tagihan aja. Nah, kalau misalkan kalian udah buat tagihan, nanti itu bakalan muncul invoice kayak gini. Nah, invoice ini kalian nggak perlu bayarkan, cukup kalian screenshot aja dulu, simpan aja dulu, terus kalian tinggal isi Google Form, linknya ada di description box di bawah. Nah, di Google Form tersebut, kalian tinggal lengkapi aja data-datanya dengan benar, terus upload invoice yang udah kalian tadi screenshot, dan kalian cukup membayar seharga promo yang tertera di Google Form tersebut. Dan kalian jangan kaget, karena harga promonya, itu diskonnya gede banget. Nah, jadi setelah kalian melakukan pembayaran, terus mengikuti step by step-nya dengan benar, kalian jangan kaget kalau misalkan nanti produk promonya nggak bakalan langsung masuk ke akun hostinger kalian, karena membutuhkan
membutuhkan aktivasi dulu sama tim hostingernya. Nah, proses aktivasi ini biasanya memakan waktu 3-5 hari kerja aja. Jadi nggak termasuk hari Sabtu Minggu dan juga hari libur nasional. Nah, jadi kalian wajib pastikan juga bahwa step by step-nya itu dilakukan dengan benar. Karena kalau misalkan ada yang salah aja nih ya, misalkan lupa memasukkan kode kupon, itu tuh nanti bakalan agak sedikit terkendala dalam proses aktivasinya. Jadi kalian kalau misalkan ada yang salah, misalkan lupa masukin kode kupon tadi, ya kalian tinggal ulangi aja step by step-nya dari awal, submit form lagi yang udah diperbaiki, baru nanti tinggal ditunggu proses aktivasinya. Nah, biasanya kalau misalkan produk promonya itu udah berhasil diaktifasi, itu tuh nanti bakalan ada notifikasi ke email bahwa pembayaran udah berhasil. Nah, sekarang baru tuh produk promonya masuk ke akun hostinger kalian. Nah, jadi di sini tidak ada produk promo yang nggak diaktifasi selama kalian mengikuti step by step-nya dengan benar. Nah, terus Bang, kalau misalkan dalam 5 hari kerja, tapi produk promonya itu nggak masuk-masuk ke akun hosting kita, gimana? Nah, itu biasanya ada beberapa step yang salah atau beberapa step yang nggak sesuai, sehingga menyebabkan proses aktivasinya itu gagal. Nah, solusinya gimana? Solusinya, kalian tinggal kontak aja tim supportnya yang ada di Google Form tersebut, oke? So, itu aja cara simple untuk klaim promo dari hostinger. Tunggu apa lagi? Let's go! Oke, saudaraku, sekarang mari kita mulai ke tutorialnya. Let's go! Yang pertama, kalian buat dulu sebuah folder dimanapun di komputer kalian. Di sini gue bikin folder yang namanya CSS HTML Basic, oke? Kalau misalkan udah, kalian kan seharusnya udah install yang namanya Visual Studio Code. Nah, ini adalah kode editor yang paling populer di kalangan web developer. Jadi, kalian boleh buka dulu. Nah, kalau misalkan udah kebuka, nanti tampilannya kayak gini. Tinggal kalian buka folder di mana kalian tadi membuat sebuah folder baru. Jadi, kita ke File, Open Folder, terus cari folder di mana kalian membuat sebuah folder baru tadi. Gue simpannya di C, di dalam folder Project. Nah, di sini ada CSS HTML Basic. Tinggal select folder aja. Nah, kalau misalkan kalian udah kebuka Visual Studio Code-nya, di sini masih blank, masih kosong, nggak ada apapun, tenang, santai aja. Nah, di sini kita perlu bikin dulu sebuah file untuk menulis kode website kita. Nah, kalian boleh klik aja yang ini, new file, klik. Nah, terus kasih nama aja index.html. Kayak gini, oke, sip, masih aman, kosong. Selanjutnya, kita bikin dulu struktur dasar websitenya, atau struktur dasar HTML-nya. Nah, kalau misalkan kalian pakai VS Code, ini dipermudah sekali. Kalian tinggal ketik aja tanda seru kayak gini, terus tekan tab, tuh, nanti bakalan otomatis dibuatkan struktur dasarnya. Ini wajib banget. Kita wajib menulis struktur dasar. Terus di sini ada title nih, teman-teman. Title ini adalah judul dari website kalian. Nah, misalkan kita kasih nama aja belajar HTML CSS Basic. Nah, ini kita coba save dulu. Terus untuk membukanya gimana? Nah, di sini kita perlu sebuah extension supaya apa? Supaya nanti kita nggak perlu refresh bolak-balik ke web browsernya ya. Nah, kalian boleh klik yang ini nih, ada extension. Terus cari yang namanya Live Server. Nah, di sini ada Live Server. Kebetulan gua udah install. Kalau misalkan yang belum install, di-install aja dulu. Oke, kalau misalkan udah, ini boleh kita close. Terus di sini kalian tinggal klik kanan. Nah, kalau misalkan extension-nya udah berhasil diinstal, nanti akan ada Open with Live Server. Ini tinggal diklik aja. Nah, nanti akan secara otomatis dibuka di halaman web browser. Oke, ini masih lokal, belum online, tapi ini adalah halaman website kalian, ya walaupun belum ada apa-apanya, kosong. Nah, ceritanya kita bakalan bikin sebuah website. Websitenya itu kayak gini nih, teman-teman. Nah, ini adalah referensi dari Dribbble. Ya, kita kan kurang lebih mirip seperti inilah ya. Walaupun nanti ya kita lihat aja, apakah bakalan mirip atau enggak. Nah, selanjutnya di sini tadi kan kita menulis title nih ya, belajar HTML CSS Basic. Nah, ini ditampilnya itu di atasnya tuh, ada judulnya. Belajar HTML CSS Basic. Itu title. Nah, selanjutnya yang kita butuhkan adalah CSS Reset. Karena secara default, itu setiap elemen yang ada di dalam HTML udah punya stylenya masing-masing. Contohnya kayak gimana, Bang? Contohnya gini. Kalau misalkan kita tekan H1, misalkan halo gitu ya. Hello world, kayak gini. Coba save. Kita kembali lagi ke sini, tuh lihat, dia udah ada stylenya. Kayak misalkan dia itu teksnya Times New Roman gitu ya, kita coba lihat. Tuh lihat, dia H1 ukurannya itu 32 pixel. Nah, Nah, gini. Ukuran fontnya 32 pixel Times New Roman, terus dia punya margin. Nah, kita harus reset dulu, supaya apa? Supaya nanti kita mudah dalam melakukan stylingnya. Nah, itu kalian bisa cari aja CSS Reset gitu ya. Nah, ini ada CSS Reset Toolkit. Tinggal kalian klik aja. Nah, ini kalian copy aja semuanya. Copy. Segini. Nah, kalau misalkan udah balik lagi ke sini, terus kita bikin sebuah file baru, namanya itu adalah reset.css. Terus tadi file yang tadi paste ke sini,
save, terus supaya reset CSS ini terhubung ke indeks gimana gitu ya. Nah, caranya kalian tinggal ketik aja link, tab, terus di sini kalian titik backslash, masukin aja reset titik CSS. Oke, kalau misalkan kita coba save, kita lihat lagi ke halaman website kita, lihat. H1-nya jadi nggak ada stylenya sama sekali. Jadi udah di-reset gitu, kembali lagi ke nol. Jadi nanti kita mudah dalam melakukan stylingnya. Oke, ini H1-nya boleh kita hapus. Selanjutnya kita butuh yang namanya navbar. Jadi kita ketik aja nav, tekan tab. Tuh, nanti bakalan dibuatkan tag pembuka dan penutupnya. Enter, terus di sini kita punya logo. Nah, untuk logonya ini, seperti ini tulisan aja deh ya. Ini kita bisa ketik aja kayak gini deh. Kita pakai span aja, misalkan kreatif lah ya. Academy. Nah, kayak gini. Oke. Selanjutnya, di bawahnya kita bikin sebuah navigasinya. Kita menggunakan UL, LI, terus A. Kenapa pakai A? Karena itu tuh nanti supaya bisa diklik untuk menavigasi dari satu halaman ke halaman lainnya gitu. Nah, di sini kita tambahkan aja crash atau pagar. Pagar itu maksudnya dia nggak mengarah kemana-mana atau ke halaman yang sama. Terus kita masukin aja, misalkan di sini ada home, kayak gini. Terus ada yang kedua ada works. Terus ada about. Bentar guys. Terus selanjutnya ada project. Project. Terus ada services. Oke. Terus di terakhir di sini kita punya button nih, satu button. Kita bikin button. Oke, tulisannya itu adalah let's chat gitu ya. Nah, biasanya si button ini gue bungkus dulu ke dalam sebuah div supaya lebih rapih. Kayak gini. Kalau misalkan udah, kita coba lihat dulu, kita coba lihat hasilnya. Nah, ini disebut sebagai struktur HTML dasar ya, saudaraku. Nah, gimana caranya supaya dia bisa punya kayak gini gitu, tampilannya lebih bagus. Nah, itu kita butuh yang namanya CSS atau Cascading Style Sheet untuk memberikan style pada halaman website kita. Jadi, pertama kita perlu bikin dulu sebuah file, namanya itu adalah style.css, terus hubungkan dengan indeks HTML kita. Caranya, kita tinggal lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Link, terus masukin titik backslash style.css. Oke. Selanjutnya gini. Kita akan ubah dulu fontnya dari yang tadinya Times New Roman supaya jadi lebih bagus lah kayak gini. Kita cari font yang mirip, kita bakalan pakai layanan dari Google Fonts. Nah, ini ada Google Fonts, kalian tinggal diklik aja, terus cari nama fontnya. Kita bakalan pakai nama fontnya Poppins saja deh. Nah, kalian tinggal klik aja, terus kita scroll ke bawah, ini adalah font yang akan kita gunakan. Kita tinggal get font aja, terus selanjutnya di sini kita tinggal get embedded code. Nah, di sini ada caranya kita bisa import atau kita bisa pakai link. Nah, kita pakai link aja, terus kita copy, kita simpan di sini, di atasnya ya. Oke, tinggal kalian paste, terus save, kita rapihkan. Nah, untuk merapikan tadi tinggal blok, terus tekan tab. Nanti bakal ada indentnya ya. Nah, selanjutnya setelah kita pakai Google Font-nya, ini kan dia bablas ke sebelah kanan ya, supaya dia urap ke bawah, kalian tinggal tekan aja Alt-Z. Tuh, dia nanti bakalan ke bawah, jadi nggak bablas ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya kita akan ubah setiap fontnya dari yang tadinya Times New Roman, kita lihat nih. Kalau kita hover ya, kalian klik yang ini, tuh dia fontnya itu Times New Roman. Kita bakalan ubah jadi Poppins. Nah, caranya kita pergi ke style.css ini, terus kita ketik aja HTML. Jadi setiap elemen yang dibungkus oleh HTML, kita akan ubah font family-nya jadi Poppins. Kayak gini. Tuh, lihat. Dia fontnya bakalan jadi berubah, jadi Poppins. Tuh. Oke, aman. Selanjutnya, yang akan kita lakukan adalah membuat ukuran fontnya jadi lebih besar untuk logo, dan sisanya biasa aja. Nah, di sini kita akan kasih nama dulu. Kita akan kasih kelas dulu, supaya nanti kita gampang dalam memilih elemen mana yang akan kita beri style gitu ya. Terus kita kasih kelas, misalkan ini adalah nav logo gitu ya. Oke, terus di sini ada nav link, kita kasih kelas, nav link, terus di bawah ada button. Kita kasih kelas aja, btn white gitu ya, karena tadi buttonnya berwarna putih.
Nah, terus selanjutnya ini kita sembunyikan dulu sidebar-nya dengan cara Ctrl B, terus supaya dia bersebelahan, kalian tinggal masuk aja ke View, terus ada Edit Layout, Split Right. Jadi nanti bakalan bersebelahan seperti ini. Nah, gua bakalan bikin supaya stylenya di sebelah kanan dan struktur HTML-nya di sebelah kiri. Jadi kalian tinggal drag and drop ke sini, tuh dia udah jadi bersebelahan. Supaya gampang gitu, nanti supaya kita nggak perlu bolak-balik, oke? Selanjutnya, kita seleksi dulu bagian nav logonya. Jadi kita bisa ketik nav logo kayak gini. Terus kita buat font size-nya lebih besar. Font size-nya kita kasih misalkan 16 pixel dulu, nanti kalau misalkan kurang kita tambahin, kalau misalkan kelebihan kita kurangin. Oke, kita kasih font weight. Font weight itu untuk mengatur ketebalan ya. Kita kasih 600. Coba save dulu, kita coba lihat hasilnya guys. Nah, ini udah ada tuh. Cuman kayaknya kurang gede, kita kasih mungkin 24 ya. Oke ya, aman, segini cukup. Selanjutnya, kita bakalan bikin yang namanya linknya. Oke, kita ketik aja seleksi nav link. Kenapa gua menulisnya kayak gini? Nav, terus ada nav link, karena dia dibungkus oleh nav. Gini ya. Di sini kan ada nav, terus dibungkus dengan nav link. Kalau misalkan kalian pengen menyeleksi kelas, itu biasanya kalian wajib pakai titik. Terus kalau misalkan tag HTML, itu kayak nav, kayak span, kayak UL, itu nggak perlu pakai titik. Langsung aja ketik aja nama tagnya. Nanti bakalan ke seleksi. Kalau misalkan dua kayak gini, itu artinya nav link yang dibungkus oleh nav, gitu ya. Cara bacanya, biar gampang. Nah, kalau misalkan udah, di sini kita kasih display-nya itu flex. Terus kita kasih justify align items, sorry. Terus ini kita kasih align items, center, terus kita kasih gap. Gap itu untuk memberikan jarak tiap-tiap elemennya. Kita kasih 16 pixel. Jadi kalau kita coba save, nah seharusnya jadi kayak gini tuh. Oke, aman. Terus selanjutnya kita buat supaya A-nya itu nggak ada underline-nya. Jadi kita seleksi dulu nav link. A di dalamnya kita bakalan text decoration none. Jadi nanti supaya dia nggak ada garis bawahnya tuh. Sip. Terus selanjutnya ngapain lagi guys? Kita buat dia font weight-nya agak lebih tebal ya. Jadi kita kasih aja font weight. Mungkin kita kasih 500 atau 400 lah. 400 cukup kayaknya. Oke, 400 kurang, kita kasih 500. Nah, 500 aman ya. Oke, aman. Ini selanjutnya kita buat dulu untuk button-nya. Kita ketik aja btn white. Kenapa btn white-nya nggak pakai nav di belakangnya? Supaya nanti kita bisa pakai button ini atau style ini di semua elemen HTML-nya. Untuk btn white ini kita hilangin dulu untuk background color. Background color-nya kita kasih aja transparan karena dia berwarna putih. Sebenarnya bukan berwarna putih sih, dia transparan gitu ya. Terus kita buat tulisannya berwarna hitam. Kita kasih color. Sebenarnya dia bukan warna hitam sih. Jadi kalau misalkan kita coba lihat kayak gini nih, ini gue pakai Figma ya. Tuh dia nggak terlalu hitam sebenarnya. Kita copy, kita terapkan untuk semua elemen yang ada di HTML. Jadi defaultnya itu berwarna hitamnya tuh hitam seperti ini. Sip, ini colornya kita samakan. Terus kita kasih border supaya di sekelilingnya itu dia punya border. Kita kasih 1 pixel, solid, terus warnanya warna apa? Warnanya seperti ini, cuman kita agak redupin. Kalian tinggal hover di bagian yang ini, oke? Terus kalian scroll ke atas, drag ke atas maksudnya. Jadi nanti supaya nggak terlalu gelap untuk bordernya. Jadi kalau kita lihat, tuh lihat sekarang udah kayak gini. Terus supaya kursornya itu kan biasanya button itu bisa diklik ya, kayak gambar tangan kayak gini nih. Nah itu kita bisa ubah dengan cara kursor, kita ubah jadi pointer. Lihat. Tuh, dia jadi kayak tangan kayak gini, guys. Bukan kayak gini ya, kayak gini. Oke, selanjutnya kita kasih padding. Kan dia ada jaraknya tuh, antara kanan, kiri, atas, bawah. Itu kita sebut sebagai padding ya. Kita kasih padding, atas bawahnya misalkan 6 pixel, kalau misalkan kurang nanti kita tambahin, terus kanan kirinya kita kasih 16 pixel. Ini kita kasih 8 deh. Kayak gini. Nah, sip ya. Terus kita kasih font weight, biar agak lebih tebal. Font weight-nya kita kasih 500, terus kita kasih font size-nya, kita kasih 14 pixel. Font size-nya kayaknya kurang deh. Font weight-nya maksudnya. Kita kasih 6. Nah, 6 cukup lah ya.
Nah, terus kalau misalkan kita lihat, udah mirip lah ya, walaupun fontnya beda, tapi nggak apa-apa. Ini kayaknya kurang gede, kita kasih 20, ini kita kasih 12. Oke, sip. Nah, ini gimana caranya supaya dia berjejernya itu ke kanan, bukan ke bawah. Nah, itu kita bisa pakai flexbox ya. Pertama kita seleksi dulu elemennya, yaitu knob, pembungkusnya ya. Nah, terus kita kasih display-nya itu flex, supaya dia berjejer ke sebelah kanan, lihat nih. Tuh, dia berjejer ke sebelah kanan, tapi dia nggak beraturan tuh. Supaya dia jadi beraturan, kita kasih align items, center. Lihat, harusnya sekarang dia jadi lebih sejajar. Nah, terus supaya dia ada jarak di antaranya gitu ya. Kan lihat nih, dia ada jarak tuh di antaranya, antara logo, terus antara navigasi, dan juga button ada jaraknya. Kita kasih border dulu deh. Border 1 pixel, solid, red. Sebagai penanda dulu. Nah, lihat. Dia kan harusnya ada jarak di antaranya. Kita kasih justify aja. Justify content, kita kasih between. Between. Space between. Oke, tuh lihat dia jadi ada jaraknya. Nah, kalau misalnya udah kayak gini bordernya kita hilangkan. Border tadi itu adalah salah satu trik gua untuk melakukan debugging lah istilahnya. Nah, terus selanjutnya supaya dia nggak mepet kanan kiri, lihat dia ada jaraknya nih. Kita bisa kasih padding aja di nav-nya. Kita kasih padding, misalkan untuk kanan kirinya kita kasih 32 pixel, atas bawahnya kita kasih 24 pixel. Tuh dia, jadi ada jaraknya, nggak terlalu mepet ya. Selanjutnya kita kasih border aja bottom. Oke. Kalau misalkan udah kayak gini, sebelum itu kita coba lihat dulu, dia ada kontainernya nih guys. Enggak lah, cukup kayak gini. Nah, selanjutnya kita kasih border button, supaya ada bordernya tuh kayak gini. Nah, caranya kalian tinggal tambahin aja border bottom. Kan tadi kalau misalkan border aja, itu ngasih border di sekelilingnya ya. Kalau misalkan pengen bawah aja, kalian tinggal ketik aja border button. Kita kasih 1 pixel, solid, terus untuk warnanya, kalian tinggal dash 000, itu adalah warna hitam pekat, tapi kalau misalkan kalian pengen agak lebih soft, kita kasih warna biru. Jadi tinggal drag aja, bukan biru abu maksudnya, tuh kayak gini ya. Kalau misalkan dirasa kurang soft, kita scroll lagi ke atas. Kayak gini. Nah, ini gua rasa udah aman lah ya. Ini padding atas bawahnya kayaknya kebanyakan deh. Kita kecilin lagi. 16 cukup lah ya. Kalau misalkan masih banyak, kita kasih 12. Oh, nggak berubah, guys. Oh, udah. Kita kasih 10. Sorry. Kebalik, guys. Kalau di sini tuh atas bawah, yang pertama, atas bawahnya kita kasih 16, kanan kirinya kita kasih 32. Sorry, kebalik. Nah, gini lebih better ya. Oke, sip. Yang pertama udah oke. Selanjutnya kita perlu bikin dua bagian nih, bagian kanan dan juga bagian kiri. Nah, ini kan sebenarnya dia kayak lebih gede yang ini ya dibanding yang ini. Tapi nggak apa-apa, nanti kita mungkin bakalan agak sedikit disamain aja untuk ukuran layarnya supaya gampang. Kalian kan masih pemula juga ya. Jadi ini gambarnya kita bisa pakai aja dari sini. Kita crop ya. Kayak gini. Kita bisa crop ya guys. Oke. Kalau misalkan udah kita tinggal export. Exportnya ke PNG. Nah kita simpan aja di sini. Misalkan foto. Hero. Oke. Kalau misalkan udah kita punya aset gambarnya. Kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita bikin sebuah section baru di bawah. Ini kita beri ID namanya hero. Oke. Nah, selanjutnya di hero ini kan dia punya dua bagian ya, bagian kanan, bagian kiri. Kanan, kiri. Supaya mempermudah, kita tinggal bikin sebuah div baru untuk membungkusnya. Kita kasih kelas yang ini nama kelasnya adalah hero right. Karena nanti akan disimpan di sebelah kanan. Terus yang kedua, kita bikin div lagi. Terus kita kasih kelas lagi. Kita kasih hero left. Nah, kayak gini. Ini untuk membungkusnya ya. Pertama, kita akan mengupload dulu atau menempelkan dulu gambarnya di sini. Nah, caranya kalian tinggal ketik aja img untuk menampilkan gambar, titik backslash, tinggal cari gambar yang kalian punya tadi, yang udah kalian simpan. Nah, kita kan belum punya nih. Di sini kita bikin dulu sebuah folder, namanya itu adalah asset.
Gini, terus di dalam aset itu kita simpan sebuah image, karena mungkin aja nanti selain ada image, ada icon, terus ada musik misalkan ya, kalau misalkan website kalian punya musik, ada video, dan juga lain sebagainya. Oke, kita drag and drop dulu yang tadi. Nah, yang ini kan foto hero, kita drag and drop masukin ke dalam folder image di sini. Nah, dia masuk kan. Selanjutnya, kalian balik lagi ke index. Di sini, kalian tinggal control space, masuk ke folder asset, masuk ke folder image, pilih foto hero PNG. Save. Nah, ini kalau misalkan kita lihat, gambarnya udah muncul. Oke, selanjutnya kita akan berikan dia struktur HTML-nya dulu. Nih, ini biarin aja dulu, kita jangan dulu beri style, tapi kita bakalan kasih dulu struktur HTML-nya dulu. Oke, sip. Yang bagian kanan udah, selanjutnya kita buat bagian kirinya. Oke, di bagian kiri kita ada hi I am, jadi kita bisa pakai aja, bungkus dulu ke dalam div, terus ada H1, tulisannya adalah hi I am, apa nih, Agus gitu ya. Ini terserah kalian, mau nama kalian juga boleh. Nah, kayak gini. Terus supaya untuk buat tulisan UI UX-nya, kita bisa bikin span aja kayak gini. Misalkan kita kasih aja developer. Gitu ya. Nah, selanjutnya ini H1 yang pertama udah berhasil kita buat, terus kita bikin H1 yang kedua. Nah, yang ini, Richard Bryan. Sorry. Ini berarti namanya kita turunin ke bawah. Kayak gini. Nah, ini kalian tinggal blok, tinggal drag and drop. Tuh, dia bakalan langsung pindah. Oke, kalau misalkan udah, kita coba save dulu, kita coba lihat. Nah, udah ada ya. Ini sekali lagi untuk stylenya nanti belakangan kita bikin dulu struktur HTML-nya. Kalau misalkan udah kayak gini, kita balik lagi ke sini ya. Terus selanjutnya kita bikin paragraf tuh guys. Lihat di Figma-nya kan ada paragrafnya tuh. Jadi kita bisa bikin div lagi di sini. Terus ada P, nggak usah bungkus pakai div deh, langsung aja P aja di sini. Nah, untuk paragrafnya misalkan, halo, saya adalah Agus, web developer handal gitu ya, berpengalaman selama 7 tahun lebih. Nah, ini terserah kalian untuk deskripsinya, yang menggambarkan deskripsi dari website kalian itu sendiri. Oke, selanjutnya di sini kita punya dua buah button, ada Hire Me sama Project. Nah, untuk project-nya, kalau kita lihat di desainnya, itu tuh dia punya banyak sekali button. Ini 1, 2, 3, 4, banyak. Gimana kalau misalkan untuk project-nya ini samakan aja sama let's chat-nya. Nah, jadi kita bisa buat dulu sebuah div, fungsinya untuk ngebungkus dua button tadi. Jadi istilahnya si button-nya itu dikresekin dulu lah ya, supaya dia terus ngegabung gitu istilahnya. Oke, button yang pertama di sini ada Hire Me, terus button yang kedua ada apa guys? Project. Ini. Oke. Nah, untuk project-nya, karena button-nya sama, jadi kita tinggal copy aja kelasnya yang ini. Ini kita copy, terus paste di sini. Nah, kalau misalkan kita lihat, tuh, dia stylenya sama kayak yang ini. Oke. Terus selanjutnya kita buat button yang kedua. Kita kasih kelas, kita kasih namanya btn orange. Nah, baru nanti kita beri style di sini. Oke, kita bikin dulu sekali lagi strukturnya dulu, baru nanti masuk ke stylenya. Oke, yang ini dulu deh. Selanjutnya kita beri styling dulu biar kelihatan. Oke, kita masuk ke bagian sini, kita seleksi dulu ID-nya. Sini kan ada ID hero nih. Untuk menyeleksi ID itu kita nggak pakai titik atau nggak pakai langsung hero kayak gini, tapi kita pakai pagar di belakangnya. Nah, ini untuk menyeleksi ID, teman-teman. Bahwa kita menandakan ingin melakukan ini nih, styling pada hero ini. Terus kita akan styling untuk H1-nya. Atau H1-nya kita kasih kelas aja deh. Tagline gitu ya. Ini juga sama. Yang bawah kita kasih kelas tagline. Oke. Ini kita seleksi tagline. Nah, untuk font size-nya, kan dia ukurannya besar tadi ya. Kita kasih 24 pixel. Terus kita untuk font weight-nya, dia buat lebih tebal. Kita kasih mungkin 700. Kayak gini. Coba lihat dulu. Nah, ada ya. Hi, I am developer Agus Sugandi. Tapi di sini developernya, kalau kita lihat, fontnya itu lebih kecil, tapi ada background-nya. Jadi kita bisa seleksi lagi aja kayak gini. Hero, titik tagline, lalu span di dalamnya, kita akan berikan styling. Nah, stylingnya kita kasih font size-nya itu kecil aja, mungkin 24 pixel.
Untuk font weight-nya juga kita kasih mungkin 500. Terus kita kasih warna tulisannya menggunakan color white. Atau kita juga bisa kasih heksanya, FFF. Nah, FFF itu warna putih, kalau 00 itu warna hitam. Oke, selanjutnya kita kasih background color. Nah, background color-nya kita samakan aja dengan yang ada di Figma. Oke, ini warnanya itu kita coba cek dulu. Nah, warna ini nih, heksanya kalian copy, terus di sini masukin aja. Nah, terus kan dia ada jarak tuh kanan kirinya sama atas bawahnya. Kita bisa tambahin padding. Padding atas bawahnya kita kasih 4 pixel, kanan kirinya misalkan 32 pixel. Terus dia rounded tuh ya. Jadi kayak nggak kotak. Nah, kita kasih border radius 100%. Nah, kayak gini. Coba save, kita coba lihat hasilnya. Tuh, kok 100% jadi kayak gini? Jangan 100% deh. Kita kasih 100 pixel. Nah, jadi kayak gini ya. Developernya kayaknya terlalu gede ya. Kita kasih ukuran fontnya aja, kecilin, 12 pixel. 12 pixel kecilan juga sih. Kita kasih 16. 16 cukup. Tapi kanan kirinya, paddingnya kegedean, kita kasih 24. Oke, sip ya. Untuk namanya juga kayaknya kurang gede. Ini kita kasih 32. Untuk tagline-nya ya. Sip, aman. Sip, untuk tagline-nya udah oke. Mungkin supaya dia nggak berdempetan atas bawah, kita kasih line height ya, di tagline-nya. Kita kasih line height 150%. Coba dulu. Tuh, lihat. Dia jadi ada jaraknya. Kalau misalkan kebanyakan, kita 125 deh. Kayak gini. Nah, udah cukup ya. Oke, aman teman-teman. Selanjutnya, kita bakalan bikin untuk tulisan paragrafnya. Shape years-nya dia lihat, dia bold sendiri, jadi kita bisa bungkus nih. Kita kasih span di dalamnya, sekian 7 tahun. Oke, misalkan di sini kita kasih kelas juga, description. Nah, jadi kita tinggal seleksi aja. Hero, kita akan seleksi description-nya. Jadi maksudnya di sini kita akan menyeleksi description yang ada di dalam ID hero gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kita kasih font size 16 pixel aja. Terus kita kasih font udah gitu aja ya, guys. Nah, gini ya. Oke, aman. Terus 7 tahunnya kita pengen dia buat jadi bold. Jadi kita tinggal seleksi aja hero, ambil description-nya, lalu span di dalamnya, kita akan buat dia font weight-nya itu 700, enggak 700, 600 lah. Tuh, dia jadi bold sendiri ya. Nah, kayaknya akan lebih bagus kalau misalkan warnanya dia kasih warna ungu. Nah, kita kasih color aja. Ini, jadi di-highlight gitu ya. Tuh, keren kan? Oke, selanjutnya untuk button yang kedua, kita punya BTN Orange. Kita akan kasih dia style juga. Oke, kita seleksi BTN Orange-nya, terus untuk stylenya kurang lebih sama kayak BTN yang pertama. Ini kita kelompokin aja deh. Nah, di sini ini kita cut, paste di sini. Terus ini kita copy. Nah, terus kita tinggal ubah aja warnanya. Nah, untuk warnanya kita samakan dengan yang ada di sini. Nah, warna orange, guys. Copy, paste di sini. Background, mana background? Nah, ini. Nah, untuk colornya kita kasih white, FFF. Terus kita nggak butuh border. Oke? Lihat, bam. Hasilnya ada. Oh ya, bordernya kita hilangkan aja. Border, kan ada defaultnya sebelumnya. Kita kasih aja border none. Tuh, dia jadi hilang. Sip, aman ya. Oke, selanjutnya apa lagi? Dia kan ada jaraknya tuh antara pembungkus button, paragraf, sama tagline-nya itu ada jaraknya. Nah, itu kita bisa atur tuh. Caranya, kita seleksi dulu hero left-nya. Jadi kita seleksi aja di sini. Hero, lalu hero left. Di dalamnya, kita akan buat dia display-nya itu jadi flex. Terus ada flex direction. Nah, ini kita kasih jadi column. Nah, terus kita tinggal kasih gap. Supaya apa? Supaya ada jaraknya. Kalau jaraknya kita kasih 32 pixel, coba set dulu. Nah, jadi ada jaraknya. Nah, ini kan kepanjangan nih, dia bablas ke kanan. Supaya dia nggak bablas, gimana kalau misalkan si paragrafnya kita kasih ini aja, guys. Width. Width-nya 50%. Tuh, dia bakalan jadi ke bawah. Enggak, guys, ternyata. Kalau 10%, kayaknya kita kasih berapa, guys? 20% lah.
20% juga kurang, 4. 4 kurang 3 mungkin. Nah, kayak gini lah ya. Jangan lupa kita kasih line height. Oops, line height kita kasih 125%. Supaya nggak terlalu dempet tulisannya. Kalau kurang, kita kasih 150. Nah, gini ya, cukup, sip. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, lihat, supaya dia bersebelahan antara si bagian hero kiri dan juga kanan, itu kita biasa pakai displaynya itu flex. Oke, kita balik lagi ke kode editor kita. Kita Ctrl B dulu supaya dia ngilang, supaya kode kita lebih luas. Nah, selanjutnya kita seleksi si hero-nya. Kita simpan aja di sini. Hero, kayak gini. Kita buat dia displaynya itu jadi flex. Terus kita kasih align items-nya center. Oke, lihat dia jadi bersebelahan. Terus kita coba bikin border untuk hero left sama hero right-nya ya. Supaya buat debugging-nya. Kita border 1 pixel solid red. Nah, kita seleksi juga untuk hero right-nya. Jadi kita ketik aja hero, terus hero right. Nah, kita tambahin aja border. Nah, untuk copy di VS Code, kalian tinggal tekan aja Alt, Alt, Shift, and arah panah bawah. Nah, jadi dia ke copy, terus kalau misalkan pengen pindahin ke bawah, tinggal Alt, arah panah bawah. Nah, kayak gitu. Jadi cepat nanti workflow kerjanya. Tuh, lihat. Dia jadi ada bordernya. Nah, kita akan buat si hero right-nya ini punya width-nya itu 100%. 50% lah. Oh, dia jadi full. Atau kalau misalkan pengen lebih banyak yang kiri dibanding yang kanan, ya mungkin kita tinggal kasih aja mau berapa per berapa perbandingannya. Misalkan di sini kita kasih aja 40, berarti si hero life-nya kita kasih width-nya itu 100% aja. Nah, width-nya ini kita kasih coba 60%. Nah, jadi kayak gini. Kalau misalkan kurang, mungkin kita tambahin yang kirinya itu kita kasih berapa, guys? Kita kasih 45, terus yang ini kita kasih berarti berapa? 55 ya. Nah, kayak gini cukup. Terus supaya dia full gambarnya, kita buat aja image-nya ini memiliki ukuran layar yang memiliki ukuran yang 100%. Caranya kita seleksi dulu untuk hero right-nya. Kita seleksi hero yang ada hero right-nya. Terus IMG di dalamnya, kita akan buat width-nya itu 100%. Nah, jadi 100% ini memenuhi kontainernya. Sip ya, aman. Nah, kalau misalkan serasa udah oke, kalian boleh hapus aja bordernya. Ini. Kalau misalkan kurang bagus, kita bisa kecilin lagi. Misalkan untuk sebelah kanannya kita buat dia lebih kecil lagi. Ya udah kita kasih 40 lah. Kayaknya lebih cocok. Ini 60. Nah, kayak gini ya. Terus kalau kita lihat di desain, dia itu kayak di tengah gitu ya. Untuk tagline-nya. Jadi kita bisa kasih aja padding di dalam hero left-nya. Kita kasih padding. Atas bawahnya kita biarin 0. Terus kanan kirinya kita kasih 32 pixel. Oke. Nah, kayak gini kan lebih oke ya, guys. Ini belum responsif, nanti mungkin di tutorial selanjutnya kita akan buat responsif. Oke. Sementara segini aja udah cukup. Terus untuk tagline-nya kayaknya untuk width-nya kita tambahin jangan 30-50% aja. Nah, kayak gini atau 100% lah cukup. Kalau 100% kegedean ternyata. Kasih 80. Nah, kurang guys. 7. Nah, 7 lah ya. Sip, aman. Kayak gini udah cukup. Selanjutnya kita buat bagian yang bawahnya nih. Yang kotak hitam. Jadi kita buatnya di bagian yang hero left. Terus kita bikin div lagi nih di sini. Kita bikin div. Tapi sebelum itu kita harus bungkus dulu nih bagian yang atas sama bagian yang bawah. Jadi kalian boleh bungkus ke dalam sebuah div baru kayak gini. Terus yang bagian atas kita masukin ke atas dengan cara alt atas. Tuh, jadi dia pindah ya. Nah, terus di sini kita buat untuk bagian bawahnya. Misalkan kita kasih kelas aja hero right bottom. Ini sebenarnya penamaan kelasnya harusnya disesuaikan dengan nama sectionnya. Misalkan ini project, berarti hero project harusnya gini. Kayak gitu ya. Tapi supaya lebih mempermudah nanti, karena kita pertama kali belajar, jadi kita bikin aja hero right bottom. Supaya tahu, oh ini tuh untuk bagian bawah gitu ya.
Nah, kalau misalkan udah, kita seleksi bagian hero right bottom-nya. Hero, kita seleksi hero right bottom. Ini. Terus kita kasih background color-nya itu warna hitam. Nah, kayak gini. Terus kita kasih padding atas bawahnya. Atas bawahnya 32 pixel, kanan kirinya 32 pixel. Di div ini kita punya dua buah span. Kayak gini ya, ada project. Terus untuk nge-copy kayak biasa, tekan Shift, Alt, arah panah bawah, nanti bakal nge-copy jadi dua. Terus masukin aja statistics. Statistik 2025. Oke. Selanjutnya, kita bikin bagian yang sebelah kanan. Kan ini dibagi dua nih, ada sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini sebelah kiri dulu. Nah, ini kita bungkus dulu. Ke sini, terus kita bikin button. Buttonnya itu adalah know more. Oke. Nah, ini untuk bagian kiri. Kita bikin untuk bagian kanan. Di bagian kanannya, kita punya sebuah link. Jadi, misalkan kita bungkus aja ke dalam div. Di mana di dalam div ini, dia punya website. Sorry, kita bungkus dulu ke dalam sebuah span. Di sini kita punya website. Oke. Terus yang kedua kita kasih jumlahnya berapa? 75. Ini div-nya kita ubah jadi A, karena nanti kita buat dia bisa mengarah ke suatu halaman tertentu. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kita tinggal kasih kelas dulu ya. Kelas, misalkan list project. Kayak gini. Nah, tinggal kita copy jadi 3. Yang pertama ada website, ada mobile app design. Terus yang terakhir ada brand identity. Nah, ini untuk jumlahnya kalian tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Oke. Selanjutnya, untuk elemennya, strukturnya udah berhasil kita buat. Selanjutnya kita melakukan stylingnya. Oke, kalau kita lihat di sini masih kayak gini. Masih berantakan, karena kita belum berikan dia styling. Oke. Selanjutnya kita berikan styling dulu untuk hero bottom right ini. Jadi kita boleh copy. Nah, yang ini ya. Kita kasih display-nya itu adalah flex, supaya dia berjejernya sebelah kanan. Terus kita kasih gap-nya itu, berapa guys? Kita kasih justify between aja deh. Justify content space between. Tuh, jadi nih ya, nanti bakalan bersebelahan kayak gini. Aman? Nah, kita buat yang sebelah kirinya dulu. Yang ini. Nah, di sini kita kasih kelas aja project. Kayak gini. Jadi nanti kita tinggal seleksi. Ini kita boleh copy dari sini. Terus kita akan berikan styling project yang ada di dalamnya. Nah, kayak gini. Nah, terus kita berikan style pada project tagline-nya. Kita copy. Nah, di sini kita kasih display-nya itu flex. Terus kita kasih align items, sudah. Display flag aja. Terus flag direction-nya kita kasih column. Supaya apa? Dia turunnya ke bawah. Tuh kan, benar. Terus kita kasih line height 150%. Oke, kita lihat dulu. Dia agak lebih besar. Baik lagi ke VS Code. Kita kasih font size 24 pixel. Terus kita kasih font weight berapa? 600 deh. Oke, sip ya, aman. Selanjutnya kita berikan style untuk button-nya nih. Kita kasih kelas aja btn yellow ya, yellow. Nah, ini kita copy, terus kurang lebih untuk button-nya copy dari sini. Nah, kita ubah nama kelasnya jadi btn yellow. Cuman warnanya kita buat dia jadi warna kuning, seperti yang ada di gambar. Nah, ini sebagai referensi aja deh ya. Kita sambil belajar HTML, CSS base. Oke, untuk color-nya kita biarin dia jadi warna hitam. Biar kontras. Sip, aman. Selanjutnya, kita tinggal tambahin aja margin bottom deh. Di bagian project tagline-nya. Supaya ada jaraknya ya. Margin bottom, berapa? 16 pixel. Oh, jadi ada jaraknya tuh, nggak dempet. Sip. Selanjutnya, di sini kita berikan style pada bagian A yang ini. Nah, ini kita kasih kelas dulu. Nav project. Nah, tinggal kita seleksi di sini. Hero, lalu nav project di dalamnya.
Kita buat dia A ya. Masukin A. Sorry, tambahin. Kita buat display-nya itu jadi flex. Terus kita kasih flag direction-nya supaya dia turun ke bawah, jadi column. Terus supaya ada jaraknya, lihat nih, kita coba save dulu deh, biar kelihatan sama kalian. Tuh, dia turun ke bawah kan? Terus supaya dia nggak terlalu berdempetan, kita bisa kasih gap. Gapnya 16 pixel misalkan. Terus supaya ada warnanya, kita kasih warna putih. White. Oke. Nah, ternyata color white ini nggak bisa disimpan di sini, tapi kita harus seleksi dulu si A-nya ya. Jadi kita boleh copy selektornya, terus kita tambahin tag A di sini. Nah, kayak gitu. Nah, terus kita kasih kelas A, bukan kelas guys, tapi color. Colornya itu FFF, terus kita kasih text decoration none. Kayak gini. Nah, ada ya. Terus kan dia kalau misalkan lihat di sini, tuh lihat dia ada jaraknya ya antara kanan kiri. Ada jarak di antara tag-nya sama jumlah websitenya. Nah, jadi kita bisa tambahin aja sebuah display flex pada list project yang ini, atau di tag A-nya juga bisa. Jadi kita kasih display-nya itu adalah flex, terus kita kasih aja justify content-nya itu space between. Nah, terus supaya ada border-nya, kita tambahin aja border bottom 1 pixel solid. Kita pertama lihat pakai white dulu, kalau misalkan kurang terlalu bagus, kita kurangin. Nah, ini kan ada. Nah, kita kurangin aja deh. Turunin ke bawah. Nah, kayak ini. Sip. Terus selanjutnya supaya dia ada jaraknya, bottom-nya ya, kita kasih aja padding. Padding atas bawahnya kita kasih 10 pixel, kanan kirinya biarin aja 0. Coba refresh. Kalau misalkan kurang, kita kasih 20. Kalau kebanyakan 16. Nah, kayak gini ya. Ini kayaknya gap-nya kita coba hapus dulu. Nah, gap-nya bagusnya dihapus aja. Terus kita kasih width nih, supaya nggak terlalu mepet kayak gini. Untuk bagian project-nya, kita kasih width 50%. Kayak gini. Oke. Udah guys. Ini sebenarnya untuk halaman desktop-nya udah berhasil ya, kurang lebih. Ini referensi dari website yang kita bangun, terus ini hasilnya. Lumayan lah ya. Pertama kali belajar, kalian udah bisa bikin kayak gini. Oh ya, satu lagi. Ini terlalu mepet nih kayaknya. Yang hi, I am developer. Coba. Hi. Bagian yang ini, Mai. Nah, bagian yang ini kita perlu sedikit adjustment lagi, guys. Kita kasih class hero wrapper. Nah, kayak gini. Jadi kita tinggal seleksi aja hero left. Kayak gini. Hero, kita seleksi yang hero left. Terus kita seleksi lagi untuk hero wrapper-nya. Kayak gini. Nah, kita buat dia display-nya itu jadi flex. Terus flag direction-nya itu kita kasih column. Terus kita kasih gap. Nah, gap-nya kita kasih 32 pixel mungkin. Di description-nya aja, kita tinggal tambahin aja kayak gini, guys. Nah, kita find description itu yang mana? Description. Nah, yang ini. Kita kasih margin aja. Margin. Kayak gini. Nah, untuk atas bawahnya, kita kasih 16 pixel, kanan kirinya 0. Tuh, dia jadi ada jaraknya. Kalau misalkan kurang, kita kasih 20 pixel. Nah, oke ya, aman. Terus, untuk button-nya ini nih. Nah, gue pengen nunjukin juga bahwa selain kita bisa menggunakan styling di luar external file, kita juga bisa menambahkan style di dalam inline CSS-nya. Misalkan gini, kita kasih style di sini langsung. Jadi display-nya itu misalkan flex, terus justify content, nggak pakai justify content lah. Terus kita kasih gap supaya ada jaraknya 10 pixel. Nah, ini juga bisa kayak gini tuh. Sama aja, teman-teman. Oke, sip, teman-teman. Ini website yang baru saja kita buat. Selanjutnya, gimana kalau misalkan website ini kita langsung publish ke internet? Nah, tadi kan kalian udah order tuh hosting promo di Hostinger. Nah, selanjutnya kita akan langsung upload di Hostingernya. Nah, pertama kita akan setup dulu hosting yang udah kita beli ya. Ini kebetulan gue beli yang VPS. Kalian bisa beli paket apapun sesuai dengan kebutuhan kalian. Ini pilih lokasi dari VPS-nya. Di sini kita pakai yang India aja deh. Karena itu sangat direkomendasikan. Terus di sini untuk sistem operasinya,
kita pakai Ubuntu. Ubuntunya gue pakai yang versi 22 lah ya, karena gue biasa lebih sering pakai yang 22. Terus di sini ada Monorak Malware Scanner, ini additional fitur. Kalian bisa tambahin atau enggak, ini juga gratis, jadi tinggal continue aja. Nah, lalu selanjutnya di sini kalian diminta untuk bikin password untuk akses ke VPS-nya. Gue bikin dulu ya. Nah, di sini gue udah masukin passwordnya. Kalau misalkan udah, tinggal kalian continue aja. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa pakai SSH, tapi ini nggak bakalan gue bikin dulu. Kita continue aja langsung, terus finish setup. Oke? VPS-nya udah berhasil kita setup, selanjutnya kita tinggal upload. Nah, di sini kita tinggal tunggu aja setting up your VPS. Jadi, ini nggak makan waktu lama. Jadi, kayak istilahnya diinstalin dulu lah ya si VPS-nya, jadi tinggal ditunggu aja, oke? Nah, kalau misalkan udah diinisialisasi, nanti well done, you are ready. Oke, let's go. Mari kita bikin website kita jadi online. Kita klik aja yang manage VPS ya, teman-teman. Nah, di sini kita diberikan sebuah IP address public. Jadi, kalau misalkan ini kita buka, terus kita buka di web browser, ini seharusnya masih blank, belum ada apapun karena kita belum apa-apain gitu, servernya masih kosongan. Nah, jadi kita harus setup supaya nanti website kita ditampilin di alamat IP public ini. Ini belum connect ke domain, itu nanti di tutorial berikutnya aja ya. Nah, di sini kalian tinggal browse terminal aja ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan di browse terminal, nanti bakalan masuk ke tab baru. Tuh, dia bakalan masuk ke dalam tab baru. Nah, di sini kita akan install dulu Nginx sebagai web servernya ya. Biasanya gua install dulu Nginx-nya. Jadi sudo apt install Nginx. Nah, ini biasanya nggak makan waktu lama, cepat banget, guys. Nah, ini ditunggu aja, apalagi spek VPS-nya gede banget tuh. Set, lihat, loadingnya lebih cepat nih. Iya, mantap. Nah, ini kalian tinggal tekan OK aja. Nah, kalau misalkan udah, kita tinggal ketik aja sudo apt systemctl in. Nah, untuk ngecek apakah si Nginx-nya udah berhasil diinstal atau belum. Kalau misalkan udah diinstal dan berhasil, itu akan ada active running kayak gini. Sip? Kalau misalkan udah, kita tinggal ls. Lihat, di sini belum ada folder apapun, tapi kita langsung aja cd titik-titik. Nah, kalau misalkan kita ketik ls, untuk ngelihat ada list directory apa aja di dalamnya, tuh, di sini ada banyak tuh, ada bin, boot, dev, etc. Nah, selanjutnya, setelah install web server, kita akan memindahkan file yang ada di dalam lokal komputer kita ke dalam VPS-nya. Gimana caranya? Nah, ini kita akan pakai cara yang paling simple dan cara yang paling mudah. Di sini kita akan menggunakan sebuah software, namanya itu adalah WinCP. Nah, sebenarnya gue biasanya pakai GitHub sih, tapi supaya lebih mudah, di sini gue pakai WinCP aja ya, guys. Nah, tampilan itu kayak gini. Nah, pertama di sini masukin hostname-nya. Nah, hostname-nya itu adalah alamat IP public dari hosting kalian, yang ini. Jadi kalian boleh copy, terus paste ke sini. Nah, untuk port number-nya ini biasanya default-nya 22, jadi biarin aja, kecuali kalau misalkan kalian diubah, ya. Ada yang ubah. Nah, untuk username-nya kita kasih aja root, terus password-nya masukin password yang udah baru kalian set tadi sebelumnya. Gua masukin dulu. Kalau misalkan udah, tinggal login. Nah, ini tunggu dulu connect ke servernya, ini tinggal accept aja. Nah, kalau misalkan udah, ini sekarang komputer kita udah berhasil terhubung ke folder yang ada di VPS Hostinger. Nah, cara nge-copy-nya, kita cari dulu project kita ada di mana ya. Nah, ini ada di Basar, bukan. Ini ada di, mana guys? CSS HTML Basic, nah ini adalah halaman website kita. Jadi kita masuk ke folder var. Masuk folder var, yang ini, masuk ke dalam folder www. Nah, ini ada HTML, buka aja. Nah, ini ada satu file yang udah dibuatkan secara otomatis oleh Nginx-nya. Jadi kalau misalkan kita buka di halaman web browser ya, ntar gue buka dulu nih. Nah, di alam browsernya, kita enter lagi IP tadi, harusnya jadi sekarang bisa diakses, karena kita udah install web server namanya Nginx. Nah, selanjutnya kita akan ubah halaman ini supaya jadi halaman website kita yang ini. Nah, caranya kalian tinggal copy aja ini, kalian boleh delete. Oke. Nah, kalau misalkan udah delete, ini kalian copy semuanya, pindahin ke sini, di blok drag and drop aja. Nah, ini nanti tunggu aja sampai proses transfer atau uploadingnya selesai. Oke, kalau misalkan udah kayak gini, kita coba lihat lagi di halaman IP publiknya. Boom, selesai guys. Semudah itu cara
bikin website dari nol, HTML basic, terus langsung online. Menggunakan hosting berkualitas Hostinger. Oke guys, mungkin video kali ini sampai sini dulu. Kita akan lanjutkan project-project nanti ke depannya, supaya halaman website kita ini bisa lebih bagus lagi ya. Sementara ini kan first project kita ya, belajar HTML CSS basic, terus kalian udah bisa bikin website sekeren ini, sekece ini. Applause buat kalian semuanya. Walaupun ini sebenarnya websitenya belum responsif, artinya kalau misalkan dibuka di mobile, itu acak-acakan. Ya, mungkin aja di halaman web browser kalian juga masih acak-acakan, karena itu kita perlu menambahkan yang namanya responsive query, oke? Tapi untuk sementara, karena ini basic, sampai sini dulu. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.